Baik, dua hari ini kita praktek pelatihan makeup. Jadi ada nggak kira-kira yang ditemukan kesulitan gitu? Karena belum mahir itu udah pasti belum mahir, makanya belajar ya kan. Tapi pasti apa sih sampai kayaknya dongkol, kayaknya gimana ngedapatkannya ini ya, gimana buatnya ini? Ada nggak yang ditemukan sampai saat ini? Karena pasti dari pertanyaan orang ibu-ibu nanti yang bisa atau adik-adik yang bisa biar kita kupas lagi gitu. Ada nggak yang ditemukan? Apa yang sulit? Tetap alis. Yang sulit tahap demi tahap dalam pemakaian make up itu lupa ya. Iyalah faktor kebiasaan ya, faktor kebiasaan yang pastinya. Iya, ya karena belum luas tangannya, belum lentik lah istilahnya. Itu pastilah kami pun dulu maupun kena jolok mata orangnya kan dulu lah ya kan, kekerasan kencengan gini nekannya ya pasti. Tapi sering berjalannya waktu nanti biasa-biasa sama diri sendiri pasti bisa gitu. Yang penting berlatih. Kalau alis sudah pasti memang tetap alis, tapi kalau dari penilaian saya, andaikan saya orang yang asesor atau penilai nanti untuk ujiannya, saya nyatakan kalian lulus. Karena untuk orang pemula itu udah lulus, gitu. Kan nggak mungkin lah pula hanya pembelajaran 20 hari terus jadi semua handal, nggak mungkin lah. Itu pasti kan harus tahap demi tahap. Tapi yang pasti apa itu namanya, kok tahapan-tahapan itu kan yang jelas bersihkan dulu wajahnya, siap bersih. Kalau misalnya ada setting spray, semprot. Kalau nggak ada, ya tidak usah, kan gitu. Siap itu kasih pelembab. Kalau untuk yang wajahnya agak berminyak, nggak usah tambah lagi primer. Tapi kalau misalnya kering, sangat kering, tambahkan primer. Setelah itu biarkan dia agak meresap ke kulit pelembabnya, baru kasih foundation. Siap foundation, bedak tabur. Siap bedak tabur apa? Kasihlah si base eyeshadow, perkara mata lah dulu itu sama alis-alisnya. Siap itu apa? Ya udah bedak padat. Untuk kenapa nggak sekaligus tadi bedak tabur dengan padatnya? Nggak boleh, karena memang kegunaannya sudah berbeda. Kalau bedak tabur dia mengunci minyak dari foundation, ya mengunci minyak itu sehingga dia nggak berminyak lah untuk dikerjain lagi. Sementara bedak padat itu kegunaannya untuk melicinkan, dia licin gitu. Artinya termasuk bedak padat itu sebenarnya udah finishing itu, sehingga dia licin. Kalau apa itu kan hanya mengunci minyak. Kalau bedak tabur mengunci minyak, kalau bedak padat melicinkan. Nah, sehingga dia menghaluskan pori-pori itu ya. Udah berbeda dia kegunaannya. Nah, siap itu udah selesai, kasih blush on, kasih lipstick. Ini masih yang memang kontur itu kan sebenarnya itu udah nilai tambah. Karena kayak tadi enggak semua orang yang bisa dikontur. Kita atau ada yang mau ditanya? Kurasa nggak ada yang ditanya, yang mau dipraktekin ya. Yang lupa-lupa. Iya. Karena semalam kan aku punya bahan praktek. Tidak ada video yang supaya ini lihat. Ya, ya. Ya udah. Udah. Itu pakai bedak taburnya, bedak tabur apa? Nah, makanya saya pikir kok jadi berubah. Yang kuning dengan sekarang kok jadi berubah. Nah itu karena sebenarnya kalau jelek sih enggak. Kalau suami nggak usah percaya, begitu dibilang jelek berarti itu kebalikannya. Karena saya dari tadi sudah berapa orang yang bilang cantik kayak gini, tampak muda, tapi semua suami begitu ditanya kali katanya. Nah itu dia. Jadi nggak percaya. Biasanya suami itu adalah kebalikan. Itu karena dia malu mengakuinya. Ya malu, itu laki-laki malu mengakuinya. Ya nggak semua suami berani mengaku jujur, berkata jujur di hadapan istrinya. Itu nanti boleh kita pelajari. Karena nanti pada akhirnya di sesi terakhir ada itu nanti memang spesial untuk psikologi komunikasi, bagaimana berkomunikasi
ke customer, berkomunikasi ke teman kerja, itu akan kita pelajari dari tambahan dari pembelajaran yang dipercayakan sama saya.